Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita rasakan kasih Tuhan dengan puji-pujian kepadanya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom God Lovers. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini diberkati Tuhan. Dan untuk 3 hari ke depan kita akan membahas firman Tuhan mengenai masuklah ke tanah Kanaanmu. Hari pertama ini kita akan belajar rancangan Tuhan umatnya masuk ke tanah Kanaan. Hari kedua, besok kita akan belajar mengenai tantangan masuk ke tanah Kanaan. Dan hari ketiga, kita akan belajar bagaimana kita masuk dan menikmati tanah Kanaan. Ya, hari ini kita belajar tentang rancangan Tuhan umatnya masuk ke tanah Kanaan. Gambaran tanah Kanaan itu adalah gambaran di mana tempat kemakmuran secara jasmani. Apa saja ada di sana, apa yang dibutuhkan tidak kekurangan, tidak hanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Lalu yang kedua, tanah Kanaan itu adalah menggambarkan tempat hubungan intim secara rohani dengan Tuhan. Jadi selain daripada tempat kemakmuran jasmani, tetapi juga tempat atau tanah Kanaan itu menggambarkan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa jauh sebelumnya Allah merancangkan tanah Kanaan bagi kita, bagi saya dan bagi saudara. Di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, firman Tuhan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. God lovers yang dikasihi Tuhan. Di situ digambarkan bagaimana sebenarnya pada saat itu Abraham ada di tempat zona yang nyaman. Tetapi zona nyamannya Abraham ini adalah tempat di mana tempat itu tidaklah tempat orang menyembah Tuhan. Tempat orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan ingin agar Abraham keluar dari tempat yang tidak menyembah Tuhan, masuk ke tanah Kanaan, tempat di mana seperti yang kita baca tadi, kita dengar tadi firman Tuhan, adalah tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bahkan ada hal lagi adalah Tuhan memberkati Abraham sehingga Abraham menjadi bangsa yang besar. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin memberkati kita agar kita menjadi orang yang besar, orang yang diberkati Tuhan. Bahkan di situ dikatakan bahwa membuat namamu masyhur. Nah, sebenarnya Tuhan ingin memberkati saudara dan saya agar saudara dan saya menjadi suatu hal yang besar, menjadi orang yang besar, dan membuat nama kita masyhur. Itu tentunya untuk bisa menjadi masyhur, untuk bisa dikenal, ada dampak. Di situ disebutkan tadi bahwa engkau akan menjadi berkat. Artinya apa? Bahwa di mana ada kita membawa dampak, menjadi berkat. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Artinya dimanapun kita berada, kita membawa berkat bagi orang lain. Dan di situ Tuhan juga katakan, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya bahwa proteksi ilahi sempurna atas kita. Dan di situ terakhir juga dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi di situ menggambarkan bahwa Tuhan membawa kita ke tanah Kanaan kita. Tuhan menginginkan kita selain dari memberkati kita secara berlimpah, selain dari nama kita diangkat tinggi oleh Tuhan, dan selain kita dibuat menjadi besar oleh Tuhan, dan melalui kita Tuhan memberkati orang lain. Hidup orang lain diberkati, kita membawa dampak bagi orang lain. Ini adalah rancangan Tuhan kepada setiap orang, kepada saudara dan saya. Dan tentunya untuk bisa masuk ke tanah Kanaan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana untuk kita bisa masuk ke tanah Kanaan? God lovers, mari ikuti besok dan lusa untuk kita bisa memahami gambaran keseluruhan bagaimana Tuhan merancangkan tanah Kanaan bagi kita, dan bagaimana kita bisa menang atas tantangan agar kita bisa masuk tanah Kanaan, dan bagaimana kita kelak menikmati tanah Kanaan. Sampai berjumpa besok hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini belajar bahwa sebenarnya Tuhan merancangkan tanah Kanaan bagi setiap kami, untuk kami menikmati tanah Kanaan kami. Karena ketika kami menikmati masuk ke tanah Kanaan kami, sebagaimana Tuhan katakan bahwa kami akan diberkati, bukan itu saja bahkan kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, biarlah firman-Mu hidup dalam kami dan kami hidup dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, bagi God lovers yang merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, teman. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.